Warrior Team. Ya, jadi namanya Samurai Warrior Team, namanya SWAT ini saya bangun itu pas mulai dari di awal-awal AFC ya. Jadi grup Samurai kantor pusat belum ada. Saya sudah buat namanya grup Samurai Warrior Team. Ya, alhamdulillah sekarang kita pakai udah masuk tahun ketiga dan member kami sudah sangat banyak juga. Oke, ini riwayat hidup saya. Saya kelahiran Rapang 18 19 di suatu desa di Sulawesi Selatan, kalau nggak salah sih dekat-dekat dari Australia, ya. Kelahiran 18 1976, ya. Jadi masih sangat muda, ya, sekitar usia sekitar 26 tahun, ya. Itu 20 tahun yang lalu. Ya, saya sarjana S1 Yayan Alauddin jurusan pendidikan, jadi calon guru juga ya. Walaupun sebenarnya lebih fokus ke bisnis, jadi nggak terlalu nggak terlalu larinya ke guru, akhirnya larinya ke bisnis. Karir saya pernah sebagai wakil manajer di PT Hero 1999, lanjut ke Giant 2008, lanjut lagi sebagai di Carrefour jadi 2011, pernah jadi kepala cabang di tahun 2013, dan setelah itu fokus aja di multi level, nggak kerja lagi, fokus di multi level. Dan alhamdulillah di AFC itu ketemunya di tahun 2019 ya. Di tahun 2019 langsung Ronin, jadi nggak pernah Toreda, langsung Ronin, 2020 langsung Shogun, 2021 Shogun juga, 2022 kayaknya Shogun juga ya, kayaknya nggak bisa ke Adamio karena inputannya masih nggak sekencang dengan tahun dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Tapi target saya, ya, impian saya adalah Bushido nanti di 2023. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan semua, mudah-mudahan kita semua juga bisa mencapai level-level tertinggi nanti di AFC. Dan saya yakin akan bisa ya, saya yakin bisa karena kenapa? Memang perusahaan diciptakan, marketing plan-nya diciptakan untuk mencapai reward seperti ini. Bedanya di bisnis lain. Di bisnis lain mereka ciptakan reward agak susah supaya nggak ada orang capek, di AFC nggak, ya. Itu luar biasanya AFC, karena itulah sebabnya kita ada di perusahaan yang tepat, kita ada di kendaraan yang tepat. Jangan ragu lagi teman-teman, insya Allah kalau Anda mau sukses, ya mau rubah hidup, insya Allah di AFC tempatnya. Sekarang bagaimana caranya bisa sukses di AFC, langkah-langkahnya kayak gimana, apa saja yang saya lakukan selama ini, 3 tahun bekerja di AFC dan bisa mencapai bonus yang besar di AFC ini, ya berikutlah langkah-langkahnya. Bagi Anda yang belum member, yang baru member, ya ini bagus banget ya materinya ya. Karena sebenarnya sih kalau udah member ini mungkin udah sering didengar ya. Tapi bagi Anda yang pengen mengulang lagi, insya Allah ini juga bisa nambah ilmu kita. Oke. Nah. Ya, ini ada 7 langkah sukses di AFC ya, yang ada saya tulis di buku saya. Pertama, punyalah impian, buat data nama, mengundang, prospecting, follow up, input member baru, dan ajak member dan baru tentang sistem bonus dan marketing. Sebenarnya sama aja dengan yang lain ya, cuma materinya beda-beda. Kalau saya sih lebih fokus bagaimana caranya menciptakan impian kita dulu. Ini penting dulu ya. Karena selalu saya fokus ke setiap presentasi, di awal presentasi pasti yang saya tulis itu adalah impian. Pasti itu. Kalau presentasi selalu ada daftar impian dulu. Pasti presentasi daftar impian. Karena kenapa? Buat apa kita gabung di AFC tapi kalau nggak ada impian itu kayaknya nggak ada gairah ya, nggak ada semangat. Beda kalau Anda punya impian, Anda punya cita-cita, insya Allah lebih semangat ya, lebih semangat menjalankan AFC. Oke, yang pertama di sini adalah impian ya. Impian ini kalau teman-teman punya itu harus ditulis ya, jangan disimpan di kepala karena kalau disimpan di kepala hilang. Ya, ditulisnya ada banyak macam, ditempel. Ya, saya lupa aku ambil fotonya ya. Saya tulis di buku kalau saya punya daftar impian dari dulu ya, semenjak tahun 2000 pas kerja di Giant itu pengen sekali punya penghasilan 20 juta per bulan, alhamdulillah tercapai itu hari. Pernah juga saya pengen punya uang di rekening 1 miliar, saya tulis di buku BCA saya, di rekening BCA saya. Alhamdulillah terjadi juga di 3 tahun yang akan dapat, 3 tahun selanjutnya. Saya beberapa tulis impian-impian yang saya tulis ya.
di buku-buku yang membuat itu tercapai. Itulah dasarnya menulis impian. Jadi kalau teman-teman pengen mewujudkan impian Anda, yang pertama yang lakukan adalah ditulis, ya. My dream board itu harus ditulis, jangan disimpan di kepala, ya, tulis. Anda simpan di HP boleh, di foto boleh. Yang penting setiap hari lihat, setiap hari diperhatiin, ya. Nah, kenapa impian itu harus ditulis atau ditempel, ya? Jadi teman-teman selalu kalau Anda pengen sukses di bisnis apapun namanya, itu yang pertama adalah punya impian. Ini dulu yang pertama sekali, ya, karena nggak ada gunanya kita kerja keras kalau nggak ada impian, nggak bisa. Ya, saya rasain, ya, 14 tahun kerja, ya, 14 tahun kerja karena nggak ada impian, ya, hanya hidup hanya mengalir, ya udah gitu, gaji-gajinya itu aja, ya, bersyukur itu aja. Cuma puyeng juga, ya, kalau pas tanggal baru puyeng lagi, ya, baru gajian puyeng lagi, ya, karena gajinya hanya pas-pasan, ya. Itu hari gaji saya lumayan juga, ya, 23,5, ya, tanggal 23 gajian, tanggal 5 sudah koma, ya, itu gaji saya dulu. Ya, mungkin para PNS juga ada rasain, ya, seperti yang saya rasain juga. Ya, itu yang saya rasakan selama hampir 14 tahun, jadi nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil, dan sebagainya. Tapi ketika saya belajar pada bukunya Bapak Tunda Sawaringin, saya baca bukunya Pak Andri Wongso, dia mengajarkan kita untuk menulis impian, disitulah saya coba, dan ternyata memang terjadi betul. Jadi hati-hati teman-teman, ya. Anda punya impian, ya tulis, ya, cuma impiannya harus betul-betul bagus, ya. Hati-hati yang jelek-jelek, ya, itu bisa terjadi, ya. Kenapa harus ditulis, ya? Ya, ini sebabnya. Yang pertama, dalam Islam itu ada hadis yang mengatakan bahwa Allah mengatakan saya tergantung prasangka hambaku. Ya, jadi ini berbahaya sekali nih kalau kita punya prasangka buruk. Ya, makanya prasangkanya baik-baik aja. Ya, kalau Buddha ini mengatakan the mind is everything, what you think you become. Jadi apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi juga, ya. Ya, sama dengan ini, ya. Saya tergantung prasangka hambaku. Ya, jadi kalau kita berprasangka bahwa kita akan sukses, kita akan capai, pasti terjadi. Dan itu yang saya rasakan, ya, teman-teman, yang 14 tahun kerja karena pikirannya nggak terlalu pikirannya nggak terlalu positif, hidup hanya seadanya aja. Ya, begitu juga saya rasakan. Tapi begitu saya rubah mindset saya begitu saya rubah impian saya begitu rubah saya punya keinginan saya, dan saya yakin sama Allah, hanya terwujud, ya. Jadi yakin dulu, punya impian, insya Allah akan tercapai. Tapi harus ditempel, ya. Kalau nggak ditempel, bingung juga nanti Allah wujudkan, ya. Oke. Jadi kenapa harus ditempel, teman-teman, ya? Ya inilah tujuannya, ya. Inilah alasannya kenapa impian harus ditempel. Karena kenapa? Segala sesuatu di semesta raya ini memiliki energi. Ya, apapun di semesta ini memiliki energi. Sifat energi itu adalah kemiripan akan menarik kemiripan. Ya, jadi hukum tarik menarik itu menggunakan prinsip energi. Secara pikiran akan menghasilkan energi. Setiap pikiran akan menghasilkan energi. Pikiran positif akan menarik yang positif. Begitupun sebaliknya. Itulah, teman-teman, ya. Jadi segala sesuatu yang di semesta raya ini, kalau diukur, ya, saya pernah nonton videonya, bagaimana pikiran itu ternyata kalau diukur pakai alat itu, ya, ternyata dia punya energi sendiri. Ya, ketika orang sedih, dia punya getaran keras, tapi kalau dia orang tenang akan tenang, garisnya kayak begini juga, rendah, dan sebagainya. Itulah buktinya bahwa pikiran itu memiliki energi. Makanya hati-hatilah berpikir, ya. Kalau berpikiran buruk, ya datang juga ya buruk. Berpikirannya yang sedang-sedang, datang juga sedang-sedang. Tapi kalau kita berpikiran positif, makanya juga akan hadir positif. Makanya kita disuruh juga berkawan dengan orang-orang yang positif, ya. Kita bergaul dengan orang penjual ikan, ya pasti bawa ikan. Kita bergaul dengan tukang pandai besi, ya pasti bawa besi. Tapi kalau bergaul dengan penjual minyak wangi, ya pasti harum. Nah, itu dia. Ya, kalau saya pernah juga posting itu bahwa kalau Anda bergaul dengan 5 pemabuk, maka Anda akan menjadi orang yang kenal yang pemabuk. Kalau Anda bergaul dengan 5 pencuri, maka Anda menjadi orang yang kenal yang jadi pencuri. Tapi kalau Anda bergaul dengan 5 orang kaya, maka Anda akan bergaul dengan 6 orang kaya. Dan kalau Anda bergaul dengan 5 busido, maka Anda akan menjadi 6 orang yang ke-6 busido, ya. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang baik, bergaulah dengan pikiran-pikiran positif lah, ya. Dan ini buku yang merubah hidup saya juga, teman-teman, ya, namanya The Secret.
Ini bagus banget ini buku, teman-teman wajib miliki, baca, yakini, terapkan di pikiran Anda, insya Allah terjadi. Karena saya sudah rasakan, ya di Facebook saya bisa lihat teman-teman ya, itu tahun 2010 kok nggak salah ya, itu saya sudah foto-foto depan mobil, ya. Alhamdulillah sekarang udah berkali-kali ganti mobil. Itu luar biasanya pikiran ya. Apalagi kalau pikirannya divisualisasikan ya, itu di bukunya di Ronda ini, The Secret ini bagus banget teman-teman. Wajib Anda miliki, wajib dibaca ya. Di buku ini diajarkan secara menarik ya, ini cara menarik energi positif menggunakan cara berpikir positif, yaitu yang pertama visualisasi. Ya, apa itu visualisasi? Ya, jadi apakah ini sihir atau magic ya? Jadi banyak bukti ya. Jadi kalau kita baca bukunya The Secret ini banyak artis-artis di Hollywood, banyak pejabat-pejabat di Amerika itu bisa mewujudkan impian-impiannya dengan hanya memvisualisasikan, ya, dengan hanya menempel, ya. Jadi ada orang bertanya, ini benar nggak? Ini sihir nggak ya? Itu magic nggak? Ini teman-teman bukan ya. Sekali lagi bukan. Kenapa bukan? Karena kenapa? Ya, itu tadi yang di awalnya saya jelasin bahwa segala sesuatu di Mesta Raya ini memiliki energi. Nah, sama dengan ini. Jadi kita menggunakan alam pikir bawah sadar seorang, ya, dan ini adalah ilmu pengetahuan yang sangat logis, ya. Buktinya apa? Kebetulan saya juga pernah belajar ilmu hipnoterapi, ya. Ternyata orang yang punya pikiran yang masa lalu itu bisa dibongkar, orang yang punya pikiran jelek itu bisa diperbaiki lewat dengan hipnoterapi. Ya, dengan ini juga bisa. Ya, jadi hati-hati teman ya, karena kenapa? Segala sesuatu di Mesta Raya memiliki energi dan sifatnya menarik kemiripan. Ya, jika energi adalah kemiripan atau menarik kemiripan. Jadi kalau Anda berpikiran positif, maka yang datang positif. Kalau Anda berpikiran negatif, maka datang juga yang negatif. Makanya hati-hati teman. Ya, kalau Anda berpikiran bisa nggak ya, ya nggak bisa. Tapi kalau Anda yakin, ya saya pasti bisa, saya pasti Bushido ya, insya Allah akan jadi Bushido. Ya, itu hari waktu saya gabung di AFC ya, waktu awal-awalnya kan saya selama ini main multi level palingan jual produk harga 200-300, tapi begitu gabung di AFC jual harga 1,5 itu hari ya, berpikiran kita wah bisa nggak dijual, tapi karena kami yakin bisa ya, produk ini bagus, akhirnya bisa ya. Nah, ada satu hal yang luar biasanya pikiran ya, itu di waktu di 2013 ya. Itu hari saya udah kepala cabang ya, dan ada teman seorang dokter nawarin sebuah bisnis, sekarang udah gabung di AFC juga ya, dia tawarkan gabung di sebuah bisnis multi level. Nah, itu hari karena saya yakin saya bisa rubah hidup lewat bisnis ini, saya bisa mencapai impian-impian saya walaupun saya kepala cabang, saya resign ya, saya tinggalkan pekerjaan saya padahal udah dapat mobil dan gaji lumayan, itu hari saya tinggal. Kenapa saya berani? Karena saya yakin teman-teman ya. Nah, bedanya teman-teman saya yang masih kerja sampai sekarang masih kerja, itu hari dia bilang nanti aja deh, entar ragu, entar gagal dan sebagainya, dan terjadi benar kan? Sampai sekarang ya ternyata masih kerja ya, bahkan waktu Giant PHK besar-besaran sekarang kelimpungan cari kerjaan ya. Nah, sedangkan saya alhamdulillah ya, karena yakin dengan yakin dengan keyakinan saya dan ikut dengan prinsipnya Allah, bahwa Allah tergantung prasangka hambanya. Ya dari situlah saya bisa rubah hidup dan mencapai impian-impian saya. Jadi teman-teman ini ya, jadi mencapai impian lewat dengan visualisasi atau nempel impian itu bukan magic ya, bukan sihir, tapi ini adalah ilmu pengetahuan yang sangat logis ya. Jadi ini akan terjadi kalau teman-teman tempel ya. Jadi tempel apapun impian Anda ya. Kenapa sangat logis ya? Ini hanya menggunakan alam bawah sadar seseorang. Jadi kalau kita di hipnoterapi itu dipelajari bahwa sebagian besar kehidupan kita dikuasai alam bawah sadar ya. Jadi tarik hukum menarik itu hanya fokus di situ saja. Jadi fokus, makanya kalau Anda punya impian yang ditempel itu kalian besok tiap hari lihat ya. Lihat aja tuh kalau baca bukunya The Secret ya. Itu bagaimana kayak Oprah Winfrey, bagaimana kayak pemain basket yang terkenal itu ya. Itu semua ternyata nempel impiannya ya. Jadi, tiap hari dilihatin ya, dan terjadi ya. Yang terbaru ini si Herti Sitorus ya, bagaimana impiannya juga ditempel. Sekarang udah punya mobil ya dan sebagainya ya. Itu dia teman-temannya. Jadi kenapa ini sangat logis? Itu karena menggunakan alam bawah sadar seseorang, dan alam bawah sadar itu sebagian besar itu di kehidupan kita dikuasai oleh alam bawah sadar
ya. Jadi hanya 10% sebenarnya kita sadar itu memakai otak sadar kita, sedangkan 90% itu dipakai oleh alam bawah sadar. Jadi kalau ini kita perbaiki, ya itu bisa merubah hidup kita, ya. Nah, terus apa senjatanya di dalam buku ini? Ya, senjatanya adalah cuma satu, nggak ada yang lain, ya. Cuma satu, ya, nggak ada yang lain, yaitu visualisasi, ya. Jadi nggak ada yang lain teman-teman ya. Bagaimana cara mewujudkan impian kita? Nggak ada yang lain, hanya visualisasi. Ya, apa itu visualisasi? Visualisasi adalah sebuah perasaan ya sudah memiliki apa yang kita mau. Nah, ini dia ya. Jadi visualisasi itu bukan nempel doang ya, enggak. Ya, visualisasi adalah perasaan yang memiliki apa yang kita mau. Nah, contohnya gimana? Ya, apakah visualisasi itu berhayal? Bukan, ya, beda. Ya, kalau berhayal itu membayangkan seandainya hutang saya lunas, ya, seandainya saya jadi samurai, seandainya kemarin saya bisa beli mobil, itu baru bahaya namanya. Tapi kalau visualisasi ngerasain, ya, contohnya ya alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur padamu karena udah punya rumah harga 1 M. Ya, ini juga saya rasain ya, ini juga impian saya dulu waktu kerja, saya hanya bersyukur saya hanya bilang sama Allah, ya Allah bersyukur banget walaupun rumahnya kecil tapi udah saya bersyukur udah bisa tempatin ya, enggak kehujanan dan sebagainya. Ternyata benar dikasih sama Allah rumah kecil ya. Kalau hujan banjir ya, itu ada tahun 2010. Tapi begitu saya rubah keyakinan saya rubah impian saya rubah mindset saya bahwa saya yakin Allah akan kasih saya rumah besar. Dan alhamdulillah di 2017 ya Allah kasih rumah seharga 950 juta dan alhamdulillah sudah lunas dalam waktu hanya beberapa tahun saja. Ya, ini luar biasanya visualisasi ya. Jadi visualisasi itu bukan seperti berhayal ya seandainya enggak. Ya, tapi ya menggunakan kata-kata ya sudah merasa memiliki ya. Saya bersyukur Allah lunasi urusan saya. Saya bersyukur ya bisa punya mobil di tahun 2022. Saya bersyukur ya Allah udah terima ini. Saya bersyukur ya itu. Jadi visualisasi itu adalah membayangkan merasakan memiliki. Tapi yang paling bagus kalau Anda ingin merasakan adalah datang langsung merasakannya ke showroom ya kalau Anda ingin memiliki rumah. Miliki mobil ya. Itu juga pernah saya rasain ya. Waktu saya pengen punya mobil Pajero ya. Walaupun belum punya uang, ya, walaupun bonus saya belum sampai ke sana, tapi saya udah berani untuk tahun 2000 berapa ya, itu saya pergi test drive. Saya belum gabung di AFC itu hari ya. Saya pergi test drive Pajero, ya, saya pinjam ditemani sama marketingnya, saya keliling Makassar itu hari kira-kira setengah jam pakai mobil Pajero dan saya rasain di situ saya merasakan ya Allah terima kasih udah dikasih mobil seperti ini ya. Jadi itu saya rasain di situ ya. Dan alhamdulillah beberapa tahun kemudian ya, tepatnya di tahun 2021 ya Allah wujudkan impian saya dan hebatnya marketingnya itu lagi luar biasanya loh ya. Ya saya nggak sangka loh ya, yang 2 tahun yang lalu ya orang yang tawarkan saya mobil Pajero ternyata ketemunya itu dia lagi. Ya itu luar biasanya ya. Jadi itu membayangkan sesuatu bahwa kita memiliki, ya itulah namanya visualisasi. Ya yang terbaru ini saya jalan-jalan ke sebuah apartemen, saya rasain bahwa ya Allah terima kasih udah punya apartemen semewah ini, sehebat ini, terima kasih ya Allah udah kasih. Itu kata-kata ya, jadi bersyukur seakan-akan kita sudah memiliki ya, bukan seandainya ya Allah saya punya apartemen ini, seandainya ya Allah saya punya mobil ini, enggak, tapi kita sudah merasakan. Itu namanya visualisasi ya. Jadi visualisasi adalah membayangkan dengan perasaan sudah memiliki atau mengalami ya. Jadi teman-teman yang kalau pergi ke mall atau pergi ke showroom mobil jangan malu-malu test drive ya. Bagi Anda yang pengen banget punya mobil ya. Ini juga contoh yang selalu saya lihat ya, itu istrinya Pak Nasir ya, Ibu Apriani pernah cerita ke saya. Itu waktu dia masih naik motor ya, dia selalu bercita-cita ya Allah enak banget ya orang yang punya mobil Mobilio, mudah-mudahan Allah kasih saya ya enaknya rasanya punya mobil. Dan sekarang udah punya mobil Mobilio.
kemarin ganti mobil Mobilio lagi ternyata. Aduh, hati-hati ya. Makanya besok-besok Ibu Apri diganti cita-citanya ya. Rubah ya, saya bisa punya Pajero, saya bisa punya Fortuner. Terima kasih Allah udah kasih Fortuner ya. Insya Allah tercapai. Ya, kemarin dia juga jalan-jalan ke jalan-jalan ke perumahan. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan malu, walaupun bonus Anda masih kecil, masuk aja ke mobil, rasain dah tuh. Ya, rasain dalamnya, bagaimana rasanya punya mobil, bagaimana rasanya ajak keluarga, ajak orang tua, ajak istri gitu rasanya punya mobil. Ah, itu namanya perasaan memiliki atau visualisasi. Ya, jadi visualisasi itu bukan menghayal ya teman-teman, bukan, beda ya. Nah, kenapa perasaan memiliki itu penting banget? Karena setiap pikiran, itu tadi saya jelaskan ya, bahwa setiap pikiran itu menghasilkan energi, energi akan menarik energi lain yang serupa. Ya, ketika kamu merasa memiliki, pikiranmu akan menghasilkan energi bahwa kamu sudah memiliki atau mengalami, sehingga kamu akan menarik semua ke dalam hidup kamu, karena semua itu pada dasarnya adalah mengandung energi. Jadi pikiran ini kayak magnet, ya. Pikiran ini kayak magnet. Kita apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Makanya hati-hati berpikir yang negatif. Ya, berpikir positif aja bahwa saya akan sukses, bahwa sukses Devsi, saya akan Shogun, saya akan dan sebagainya, itu aja. Ya, jangan pikiran ada yang negatif-negatif aja, ya. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ya nggak bisa. Tapi kalau kita bilang saya pasti bisa, saya pasti yakin, saya pasti apa namanya Bushido, insya Allah akan terjadi. Ya, karena itu namanya, karena di dalam alam ini itu energi kita, apa pikiran kita itu mengandung energi. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Ya. Nah, terus gimana caranya bervisualisasi yang benar? Ada juga tekniknya, nggak sembarang ya. Pertama, yang itu dengan menggunakan tulisan. Ya, ini yang saya lakuin dari 2010, saya udah lakuin. Saya tulis impian-impian saya di buku saya, ya baru saya lihat setiap ada waktu saya lihat lagi, ya setiap ada waktu lihat lagi. Alhamdulillah banyak yang sudah tercapai, udah banyak banget, ya sudah nggak terhitung banyak yang sudah tercapai. Ya, yang kedua bisa menggunakan gambar, ya gambar apa yang Anda suka, mau gambar mobil ya tempel mobil yang Anda suka, ya tinggal pakai merek ya. Ya kemarin kalau ada videonya kemarin ya ada share Pak Samsu ya, ternyata Pak Samsu pengen punya cita-cita punya mobil 2 pintu ya karena lupa sabu mereknya dapatnya ternyata apa namanya mobilnya yang open cup ya yang Suzuki yang open cup ya. Nah, lupa mereknya, lupa sabu merek. Coba kalau itu hari Pak Samsu tulis saya pengen Lamborghini, Ferrari, ya insya Allah akan dapat juga Lamborghini ya. Itu hati-hati ya. Jadi kalau Anda menggunakan gambar itu sebut juga mereknya dan sebagainya ya. Ini contoh ya. Ini cara menggunakan tulisan. Ada tekniknya juga ya. Jadi pertama tentukan tujuan ya. Jadi ini waktunya saya ingin Samuri di 2022 ya, tentukan tujuannya ya. Yang kedua anggaplah sudah memiliki, kalau bisa tulis menggunakan tangan kiri. Nah, ini yang belum pernah dicoba ya sama banyak orang ya, teman-teman ya. Karena kebanyakan nulis menggunakan tangan kanan. Bagi Anda yang kidal ya, tulis menggunakan tangan kanan. Tapi bagi Anda yang menggunakan tangan kanan, tulis menggunakan tangan kiri. Kenapa harus menggunakan tangan kiri? Karena kalau Anda menggunakan tangan kanan itu biasanya cepat lepas, cepat lupa. Tapi kalau menggunakan tangan kiri itu akan tersimpan di memori kita. Ya, jadi tersimpan di memori kita. Jadi pertama adalah tentukan tujuannya, yang kedua kalau sudah memiliki, yang ketiga tulis yang menggunakan tangan kiri ya. Nah, ada syaratnya juga dan ada larangannya ya. Jadi kalau nulis impian itu enggak sembarang ditulis semua enggak ya. Ada syaratnya dan ada juga larangannya. Pertama adalah fokus kepada 3 hal saja. Ya, nggak usah banyak-banyak dulu ya. Nanti kalau terlalu banyak pusing juga ya. Fokus kepada 3 hal saja. Nggak apa-apa ditulis banyak dulu, nggak apa-apa. Tapi fokusnya kepada 3 hal saja dulu. Kira-kira tahun ini saya mewujudkan yang mana? Oke. Tahun 2022 saya pengen Shogun, ya udah tulis Shogun. Tahun 2022 saya pengen punya Pajero, ya tulis Pajero. Di tahun 2002 saya pengen memiliki rumah ya tipe 45 harga 500 juta, silakan tulis. Nah, itu fokus pada 3 hal saja ya. Yang kedua, lakukan setiap hari ya, setiap hari dilihatin, dan lihatnya di waktu utama. Waktu utamanya di mana? Wah, bangun tidur dilihatin ya. Di siang hari pas mau tidur siang dilihatin, pas mau malam tidur malam dilihatin. Nah, itu juga. Terakhir adalah hindari kata negatif. Wah, ini negatif itu banyak juga ya. Contohnya kata-kata negatif adalah ya Allah di tahun 2002 saya pengen lunas dari hutang saya. Hutang itu negatif ya. Di tahun 2023 saya pengen punya
keluarga yang tidak tidak akan cerai. Itu ada kata-kata cerai, itu tidak boleh. Ya, di tahun 2022 apa contohnya ya? Ada banyak ya contoh-contohnya ya. Pokoknya hindari kata-kata negatif atau kata-kata yang buruk ya. Yang kelima, perbanyak perbuatan yang menyenangkan ya. Jadi jangan dikit-dikit curhat di medsos ya. Dikit-dikit mengeluh di medsos ya, itu kata-kata perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan. Pokoknya hidup kita hanya enjoy aja ya. Kalau bisa hindari sesuatu yang buruk ya. Ada sesuatu yang tidak enak di rumah Anda, ada sesuatu yang tidak enak di kerjaan Anda, itu tinggalin ya. Yang keenam adalah sabar dan bersyukur ya. Pokoknya sabar aja, tunggu aja, bersyukur pasti terjadi ya. Nah, itu ya. Yang ketujuh adalah banyak sedekah dan rutin. Nah, ini juga yang penting. Dan ini adalah nomor 7 yang paling banyak saya lakuin juga, yang membuat impian banyak tercapai adalah sedekah. Ya, jadi teman-teman jangan takut bersedekah, itu insya Allah akan diganti dengan sebanyak-banyaknya Allah. Saya sudah rasain ya, dan ketika susah ya Allah kasih lebih banyak lagi ketika saya susah. Ya, jadi jangan takut sedekah. Ini akan juga membuka impian-impian kita banyak tercapai. Bahkan kalau kata-katanya Pak Ernest ya, saya pernah dengar waktu dia ngomong, ya kalau kamu susah cobalah sedekah, ya cobalah memberi, pasti akan kembali banyak. Nah, itu luar biasanya ya. Pada saja sudah rasain berkali-kali ya. Bahkan itu terjadi waktu di AFC di tahun 2019 ya, puncak-puncak COVID ya. Bonus kita masih sedikit, bonus penghasilannya AFC masih sedikit, tapi Pak Ernest itu hari langsung memberi APD senilai 1,5 miliar ya. Dan itu hari dia bilang ya pokoknya kita hanya beri aja. Adapun nanti hasilnya diserahkan sama Tuhan. Dan ternyata luar biasa ya, omsetnya AFC luar biasa. Gila-gilaan omsetnya. Nah, itu luar biasanya sedekah. Dan saya sering juga rasain ya, bagaimana sedekah itu bisa membantu kehidupan saya, bisa mewujudkan impian-impian saya dan sebagainya. Makanya teman-teman, ya kalau Anda sudah lakuin yang nomor 1 sampai nomor 6 ya, jangan lupa banyak sedekah, rutin. Yang terakhir adalah ibadah, ibadah dan ibadah. Ini yang penting ya, karena kenapa? Semua urusan kita adalah sama Allah ya. Dia yang ngatur, dia yang memberi. Kalau nggak ada ridho dari dia, nggak bakalan kita dapat. Makanya ingat sama Allah, dialah yang maha pemberi, dialah yang maha mengasih, dialah yang memberikan. Jadi jangan lupa, kalau Anda sudah rasain semua, jangan lupa ibadah. Karena nggak ada gunanya kita dua berdoa, nulis impian dan sebagainya, tapi kalau nggak ibadah ya sama aja nol ya. Makanya lakuin semua, insya Allah akan terjadi ya. Oke, apa pantangan agar sebuah tidak gagal? Pertama tadi ya, wajib menjauhi sifat mengeluh. Wah, ini banyak banget nih teman-teman ya. Kalau nanya, Pak, kenapa saya nggak bisa closing? Ya, karena Anda sudah mengatakan kata-kata nggak bisa. Ya, Pak, kenapa saya kalau presentasi ini, aduh. Jadi ngomongnya udah saja mengeluh ya. Bagaimana Anda mau sukses? Ya, sedangkan kalau Anda mau menjadi penjual yang sukses, ya Anda harus menjauhi kata-kata yang mengeluh. Ya, lihatlah marketing hebat. Di asuransi itu nggak ada kata-kata yang mengeluh, ya tidak ada kata-kata yang susah bagi dirinya, semua enak. Dan itu juga yang saya lakuin ya. Kalau ada yang teman-teman, Pak, bagaimana kok susah jual? Sebenarnya susah jual gampang kok ya. Bagaimana bisa presentasi ini yang saya lakuin? Itulah teman-teman. Jadi di pikiran saya itu nggak ada kata-kata negatif di pikiran saya ya. Yang kedua adalah jauhi manusia negatif di sekitarmu ya. Jadi kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang sifatnya mengeluh, orang-orang yang selalu gagal, ya pasti Anda ikut gagal juga. Makanya jauhin orang bagi Tuhan. Anda mau sukses, maka bergaul dengan orang sukses. Insya Allah sukses. Ya, berbahagialah setiap hari dengan cara apapun. Ya, jadi usahakan kalau Anda pengen mewujudkan impian, mewujudkan visualisasi Anda, itu harus berbahagia. Ya, caranya gimana ya? Cara apapun. Ya, Anda lagi sulit, lakuin ini. Anda lagi susah, ya ini. Anda lagi ada masalah, lakuin ini. Pokoknya happy aja bawaannya tiap hari. Insya Allah itu ada kira-kira positif itu akan masuk juga. Ya, dan tidak boleh berharap. Ya, nikmati saja. Ya, pokoknya kerjain aja. Ya, kalau kata-katanya Buniar, selalu saya pakai kata Buniar. Tugas saya adalah presentasi. Tugas closing adalah Allah. Nah, itu aja yang dipakai. Ya, jadi jangan berharap ya. Wah, saya udah closing, udah banyak keluarin biaya, ternyata hasilnya dikit. Oh, jangan kayak begitu. Pokoknya presentasi aja. Ya, urusan closing itu urusan Allah. Ya, dan ternyata hasilnya kan luar biasa kan. Ibu Husni hari ini ya santai-santai aja closing. Hari ini aja closing lagi 2 diamond ya. Di grupnya di Papua ya. Ini sekitar 60.400.000 hari ini dia close. Tadi malam dia barusan ambil ya.
2 diamond tambah 11 SOP Subarasi tambah 7 Tsukushi. Closing malam ini lagi. Luar biasa. Enjoy aja. Pokoknya dia punya prinsip, tugas saya hanya presentasi, yang closing adalah Allah. Ya, jadi yang closing bukan manusia. Jadi ini bagus sekali ya. Jadi tidak boleh ada kata-kata ini ya. Jadi teman-teman boleh catat ya. Jadi ini hanya membuat ya, impian-impian kita itu bisa tercapai ya. Selanjutnya adalah pilih gambar yang sesuai dengan impian kamu ya. Jadi kalau Anda yang punya gambar ya, jadi bagaimana cara mewujudkannya adalah pilih gambar sesuai dengan impian. Tata gambar itu seakan-akan Anda sudah mengalaminya dan lakuin setiap sebelum tidur di malam hari ya. Kemarin kalau nggak salah Pak Budi Darwin pernah ngomong di Mataram itu hari ya, waktu saya ketemu di Mataram, dia bilang, saya Pak Mansur wujudkan impian saya itu saya tempel di langit-langit ya, ditempel di plafonnya. Jadi kalau mau tidur dilihatin, bangun tidur dilihatin, mau tidur lagi dilihatin lagi, mau bangun tidur bangun tidur dilihatin lagi sama Pak Budi, dan ternyata tercapai ya. Terus sebabnya Pak Budi kenapa cepat sekali sukses itu karena dia punya impian yang dia tempel di langit-langitnya ya, di plafon rumahnya. Jadi mau tidur dilihatin, mau bangun tidur dilihatin lagi. Ini luar biasanya impian. Ya, ini luar biasanya nempel impian. Ya, jadi teman-teman tempel impian Anda, rasain, insya Allah akan tercapai. Ya, saya sudah merasakan, banyak orang sudah merasakan, insya Allah. Ya, bagi Anda yang pengen mewujudkan impian Anda, insya Allah akan juga terjadi. Yang penting, lakuin tadi hal-hal yang saya jelaskan di depan-depan ya. Oke, langkah kedua yang Anda pengen sukses di AFC adalah membuat daftar nama. Jadi yang pertama adalah punyalah impian, ya, tadi sesuai jelasin panjang lebar. Ya, yang kedua adalah membuat daftar nama. Ya, jadi kalau Anda pengen sukses di AFC, ini yang kedua yang harus dilakuin, ya, adalah membuat daftar nama. Kalau Anda tidak punya daftar nama, bingung mau ngapain, siapa yang mau diprospek, mau kemana, kerja ngapain, apalagi bingung. Tapi kalau Anda punya daftar nama, itu Anda bisa sukses. Ya, saya belajar dari Pak Hendro ya, bagaimana Pak Hendro bisa sukses dalam waktu singkat bersama dengan Ibu Silvi itu karena punya daftar nama. Ya, jadi Pak Hendro gabung di AFC di bulan di bulan April. Saya gabung di bulan Mei. Tapi beliau langsung Bushido. Saya masih Shogun. Kok bisa? Ya, karena dia melakukan hal yang sangat sangat hebat, yaitu punya daftar nama dan langsung didatengin satu persatu pas puncak-puncak COVID. Nah, itu langkahnya yang kalau saya bilang saya terlambat 100 langkah dibandingkan dengan Pak Hendro. Karena Pak Hendro pas puncak-puncak COVID dia keliling Indonesia, kalau saya di rumah aja karena takut. Ya, tapi beliau enggak, keliling Indonesia presentasi dan hasilnya luar biasa ya. Bu Silvi bisa Bushido, Pak Hendro bisa Damio. Oke, ada beberapa langkah kalau Anda pengen presentasi membuat daftar nama. Pertama adalah jangan pilih-pilih ya. Kalau di sini saya tulis selalu saya bilang sama teman-teman di presentasi, jangan jadi dukun. Ya, jangan jadi dukun ini artinya ya kalau Anda punya teman tulis saja, jangan pilih ini orang nggak bisa, ini orang nggak ada uangnya, ini orang nggak bisa presentasi, ini orang nggak ada masanya, jangan, tulis saja, ya tulis, ya. Yang kedua harus tertulis, ya, jadi jangan simpan di HP aja, tapi tertulis minimal 150 orang. Nah, ini yang banyak yang nggak dilakukan sama teman-teman ya. Tulis biasanya daftar nama palingan aja hanya 10 orang, hanya 15 orang, dikit banget teman Anda, ya. Minimal 150 orang tulis ya, baru dikategorikan yang mana bisnismen, yang mana pegawai, yang mana leader multi level, yang mana karyawan dan sebagainya itu ya. Yang kelima adalah kapan dipresentasi. Ini juga ditulis ya. Saya pengen presentasi orang ini tanggal segini ya, tanggal segini di ini orang ini, tanggal segini orang ini dan sebagainya. Ini langkah-langkahnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah mengundang. Ya, jadi langkah selanjutnya ketika Anda sudah melakukan daftar nama adalah mengundang ya. Untuk sukses mengundang Anda perlu melakukan pendekatan terlebih dahulu, bukan menjadikan mereka target penjualan. Jadi kalau teman-teman mau sukses di AFC ya, kalau Anda mengundang itu nggak boleh langsung bisnis, nggak boleh ya. Lakukan hubungan dulu, hubungan emosional ya. 90% undangan Anda akan menolak jika Anda tidak membangun hubungan terlebih dahulu terhadap calon prospek Anda. Ya, ini yang penting. Jadi kalau Anda mau undang orang, ya emosionalnya dulu. Jangan, halo bro, ya, lama baru ketemu ya. Ini 10 tahun baru ketemu, ada bisnis baru saya, bagaimana kalau datang? Ya langsung lari. Ya, tanya dulu keluarganya, tanya dulu anaknya, kebiasaannya. Pokoknya hubungan emosional dulu. Bangun, setelah dibangun, baru diajakin ya, itu caranya ya. Jadi tips mengundang bukan presentasi ya, jadi nggak perlu dijelasinnya secara detail ya,
terburu-buru, tergesa-gesa, enggak usah ya. Sebaliknya ya luangkan waktu yang bagus sekali untuk mengundang. Ya itu dia. Jadi mengundang itu bukan presentasi ya, dijelasin semua dari A sampai B. Kebetulan kami di Makassar kita ada tiap hari Minggu itu pas LOP ya, di setiap hari Minggu jam 2 siang. Nah, itu juga selalu aja ada yang baru ya. Ini teman-teman yang baru yang di daerah lain juga yang punya LOP mingguan ya lakukan juga hal yang sama. Karena sukses di AFC itu sangat mudah. Cukup mengundang. Anda nggak usah presentasi. Yang presentasi adalah upline Anda. Nah, terus gimana cara ngundang? Ya, cara ngundangnya itu tadi, ya, dihubungi dulu operasi hubungan emosional dulu, baru ajak mereka, ya. Jadi setelah mereka sudah klik, sudah enak, nah itu biasanya baru mereka bisa diajak, ya. Yang selanjutnya, yang kedua, pujilah prospek dengan tulus, ya. Karena semua orang suka dipuji, siapapun. Saya juga kalau didekatin oleh sales, kalau dipuji-puji ya, walaupun saya nggak ganteng ya, tapi kalau orang bilang, aduh Pak Mansur ganteng banget, kalau Bapak beli ini, oh langsung aja saya beli. Nah itu luar biasanya ya. Jadi puji prospek Anda dengan tulus ya. Itu juga saya lakuin ya kalau ketemu ibu-ibu yang ibu-ibu yang sosialita, nah, itu pasti saya puji-puji terus. Aduh ibu ternyata cantik banget ya, walaupun orangnya nggak cantik ya, tapi tetap aja kita ngomong begitu ya. Ya, ternyata closingannya lebih besar daripada kalau kita nggak puji-puji ya. Saja adalah edifikasi. Nah, ini bagi Anda yang mau ngundang upline Anda, ini wajib edifikasi. Wajib banget ya. Karena kalau kenapa? Jadi kalau Anda ngundang ke LOP setelah sudah melakukan yang langkah ketiga kemarin langkah 3 tadi ya. Jadi kita sudah membangun emosionalnya, kita sudah puji dan dia bilang, "Oh, saya pengen datang." Ah, kebetulan teman ya. Kebetulan bro. Kalau kamu datang, kamu akan ketemu dengan upline saya yang sangat hebat, ya. Oh, pokoknya edifikasi aja, sehingga orang penasaran siapa sih dia. Saya pengen banget ketemu dia di hari Minggu. Ah, itu dia ya. Jadi bukan hanya di prospek bukan hanya diundang langsung dijelasin bahwa datang aja, nanti kamu akan mendapatkan suatu luar biasa ya. Orang yang tertarik, tapi edifikasi, ya. Jadi kira-kira nanti di hari Minggu siapa presentasi? Oh, Pak Samsu. Kalau Pak Samsu itu orangnya luar biasa, hebat. Dia sudah punya penghasilan segini dan sebagainya. Itu luar biasa. Ya, itu bisa membuat orang menjadi tertarik datang. Ya. Langkah selanjutnya adalah prospecting. Ya. Ini adalah Joe Girard ya. Jadi ini adalah pemecah rekor dunia. Ya, dia bisa setiap hari pasti jual mobil setiap hari. Luar biasa ya. Ya, jadi setiap hari ya selama 3 tahun berturut-turut kalau nggak salah dia bisa jual satu mobil setiap hari. Ya, jadi sales mobil tersukses di dunia. Dia pecahkan rekor dunia. Ya, ketika ditanya apa rahasia suksesnya dia hanya berkata 31:1. Apa itu? Di mana setiap 31 kali saya menawarkan pasti ada yang beli. Ya. Nah, jadi jika Anda baru 25 kali ditolak ternyata gagal, langsung mundur, itu artinya Anda bakalan sukses. Mau sukses seperti Joe Girard, lakukan. Apa itu 31:1? Ada teman saya tanya, Pak, saya kayaknya nggak bisa sukses di FC. Memang kenapa? Masa saya sudah prospek 5 orang, tidak ada yang gabung? Ketawa saya, Allah, baru 5 orang. Baru 5 orang udah gagal. Tahu nggak berapa saya prospek setiap hari? Saya bisa ke prospek 20, kadang ke 5, kadang 30. Ya, satu hari bisa prospek 50 orang, kadang 100 orang saya bisa prospek dalam satu ruangan. Ya, tapi apakah saya merasakan ketika ada orang gabung ada orang tidak beli dalam satu hari? Saya tidak masalah. Ya, karena memang belum waktunya. Kapan waktunya? Ya, itulah makanya Anda harus tahu diri Anda. Ya, kalau di sini kan Joe Girard dia jelaskan ada 31:1. Kalau saya belajar dari si Reza Andika ya samurai termuda di Indonesia. Pada saat ketemu di Makassar, Res, gimana sih tips sukses kamu? Dia hanya ngomong ke saya nggak tidur Pak Masuk kalau nggak ketemu 7 orang dalam satu hari. Saya bilang, oh keren, pantasnya kamu samurai termuda, shogun termuda di Indonesia. Ternyata dia nggak tidur kalau nggak prospek 7 orang dalam satu hari. Ya, ada orang baru 5 orang dia prospek, dia bilang, aduh Pak nggak bisa. Saya nggak bakalan sukses di AFC. Kenapa? Saya prospek 5 orang, nggak ada yang gabung. Iyalah, cemeng amat. Baru prospek 5 orang udah bilang gagal. Padahal Anda mau sukses, tahu ukuran Anda. Kalau Anda ukuran Anda 10:1, 10 prospek gabung 1, itu bisa ya. Jadi jangan tiru kalau belum prospek 10 ya. Itu yang dilakukan Busniar ya. Jadi setiap hari Busniar itu akan prospek 10 orang setiap hari dan tidak pulang ke rumah kalau nggak prospek 10 orang. Ya, ini ya.
Jadi ketika Anda melakukan prospek, tugas utama adalah memberikan edifikasi, pemahaman yang benar tentang produk dan sistem bisnis AFC. Jika calon prospek menolak untuk bergabung, jangan berkecil hati. Ya. Jadi setiap kita bergabung dalam bisnis itu dengan harapan merekrut orang yang luar biasa, tapi ingatlah kita bukan pemburu. Ya. Jika Anda fokus mencari pelanggan atau distributor baru, Anda akan terus-menerus kecewa. Namun jika Anda fokus mengedukasi dan memberikan pemahaman, Anda akan bersenang-senang dalam prospek Anda, akan menikmati pengalaman tersebut. Ya, itulah yang kami lakukan selama ini. Ya. Jadi kita di AFC itu nggak ada yang namanya kata-kata kecewa. Ini orang saya udah proses 1 bulan, 2 bulan, ya ternyata nggak closing, nggak. Mau prospek 1 bulan nggak ada gabung, ada prospek 2 bulan nggak ada yang gabung, nggak masa bodoh. Ya, tugas saya adalah presentasi, tugas saya adalah memahamkan kepada orang, dan hasilnya luar biasa kan. Di tahun kedua orderan gila-gilaan, ternyata orang yang pernah kita prospek itu ternyata yang beli lagi. Nah, ini dia makanya teman-teman ya, jangan kecil hati kalau orang nggak gabung. Ya, prospek lagi di tempat ini, prospek lagi. Jadi sepertinya kayak nanam benih ya. Di tempat ini kita close tanam benih, di tempat ini tanam benih, besok-besok begitu sudah waktunya panen, udah panennya gila-gilaan nanti juga. Jadi itulah cara prospecting ya. Yang kedua adalah follow up dan closing ya. Jadi follow up itu kita ada teman-teman ya, ini jangan selalu ingat jangan lupa ya terus-terusnya. Kalau Anda sudah presentasi orang, ingat follow up-nya itu hanya maksimal 48 jam atau 2 hari. Karena kalau hari ketiga biasanya orang ini sudah basi, orang sudah malas untuk gabung. Tapi kalau dia masuk dalam waktu 2 hari, itu peluangnya masih banyak closingan. Ya. Ya, kan orang bilang waktu saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu. Nah, itu nanti hari kedua, hari besoknya follow up lagi. Ya, hari ketiga follow up, hari kedua follow up lagi. Ya, itu yang lakuin. Ya, jadi tip untuk menutup prospek Anda dengan baik adalah berkomunikasi yang jelas, menjalin hubungan dengan baik, kontak mata, ya, perlakuan seperti Anda melakukan pada penutupan terbesar, senyum humoris, positif, dan jangan memohon. Ya, jadi ini teman-teman ya, kalau Anda sudah prospek seseorang, ya lakuin hal yang tadi, ya komunikasinya jelas, hubungan dengan baik, kontak mata dan sebagainya. Tapi ingat, follow up-nya itu 48 jam, minimal 2 hari. Setelah itu biasanya udah basi. Orang nggak bakalan gabung lagi. Ya, tapi ada juga yang closingan setahun kemudian ada. Ya, tapi itu lama, itu kan lama prosesnya. Yang paling bagus adalah kalau masih panas dia punya tempat duduk. Ya, apa itu? Ya 48 jam. Yang kelima, tips untuk sukses di AFC walaupun adalah member baru adalah input member dalam sistem. Ya, ini juga yang saya lakuin ya, dan banyak tim saya itu waktu saya gabung di AFC, walaupun sebenarnya saya bisa ambil penjualannya, tapi saya nggak lakuin. Saya input aja. Mau orangnya sakit, kayak mau beli produk karena sakit, kayak mau beli produk karena karena lain. Saya tetap input ya, pasti saya minta KTP-nya, Pak, minta KTP-nya, Bu, minta KTP-nya, Bu, saya input ya. Ya, makanya dari situlah muncullah punyalah tim di Aceh, punyalah tim di Medan, punyalah tim di Bandung dan sebagainya. Itu karena semua orang yang beli di saya pasti saya input. Ya. Itu ketika saya sudah diamond ya. Jadi kalau awal-awalnya Anda belum diamond, bagi Anda member baru yang belum diamond ya wajib diamond dulu. Karena kalau diamond kalau belum diamond bonusnya kecil. Yang terakhir adalah ajarkan member baru dengan sistem dan bonus dan marketing plan. Ini juga penting. Karena kenapa? Kalau Anda nggak edifikasi, kalau Anda nggak duplikasi diri Anda akan capek luar biasa. Ya, saya pernah rasain di bisnis yang lama. Waktu hari itu saya jadi Superman ya, karena saya sponsor orang banyak sekali. Ya, bahkan saya punya 7 titik, yaitu capeknya luar biasa keliling Indonesia. Karena kenapa? Saya pengen hanya saya yang jago. Nah, ternyata saya salah. Ya. Di AFC ini saya beda. Saya hanya punya 3 titik, itu pun 3 diamond. Tapi setiap orang baru kita ajarkan sistemnya, kita ajarkan bonusnya, kita ajarkan marketing plan-nya, dan ketika mereka sudah sukses, sudah tahu, sudah pintar dan sebagainya, udah kita santai. Alhamdulillah 3 tahun ini saya rasain bisnis yang paling cepat ya hasilnya itu hanya di AFC, nggak ada yang lain. Banyak sekali multi level yang saya masuki, hanya di AFC yang paling besar bonusnya, yang paling cepat bonusnya. Jadi teman-teman, itulah tadi ya 7 langkah sukses ya. Ini yang terakhir ya. Jadi 7 langkah sukses kalau Anda pengen gabung di AFC. Dan inilah yang terakhir adalah bangun mindset sukses Anda di AFC. Ya, pertama adalah bentuk mental sukses. Ya, komit dan terbuka untuk ilmu baru. Ya, jadi makanya ikut Zoom ya. Kita ada Zoom di kantor pusat setiap
Senin, Rabu, Sabtu kita ada terus. Yang kedua adalah hargai mentor Anda. Yang ketiga, hadiri pelatihan. Yang keempat adalah membaca buku-buku. Dan ini juga yang paling penting ya, yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman, Anda pengen sukses, ya tulislah impian Anda dan tulislah ketakutan Anda. Di awal pertama tadi, impian sudah saya jelaskan bagaimana cara mewujudkan impian, bagaimana cara menulis impian, bagaimana cara mengelola impian, itu ada di yang pertama. Dan yang ketiga ini adalah bagaimana menulis ketakutan Anda. Ya, jadi Anda juga harus menulis ketakutan Anda. Supaya apa? Ini bagus sekali kalau Anda, maaf ya, jadi ini bagus sekali kalau Anda closing orang yang masih sangat baru ya. Ya, kalau ini diajarin sama Pak Budi Darwin ini juga bagus banget. Gimana ya kalau kita tua nggak punya uang? Ya, kira-kira bagaimana? Ya, bagaimana nanti kalau kita tua nggak punya nggak punya harta? Ya, masih mau nggak hidup sama anak kita? Masih mau nggak hidup sama cucu kita? Kamu pengen dia nggak di masa tua nanti pengen menjadi orang kaya yang sukses? Ya, pasti mau ya. Inilah semua ya. Ya, semua tulis-tulis yang ketakutan-ketakutan Anda itu bisa merubah hidup juga kita. Ya, jadi ini semua kata-katanya. 7 langkah sukses yang tadi saya ajarkan ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Jadi di sini yang pertama adalah punyalah impian, yang kedua buatlah daftar nama, yang ketiga adalah mengundang, yang keempat adalah prospecting, yang kelima adalah follow up dan closing, yang kedua adalah input member baru dalam sistem, yang kedua ajarkan member baru tentang sistem bonus dan marketing plan. Ya, ini itu aja teman-teman, 7 langkah sukses ya. Jadi how to start di IFC, bagaimana memulai sukses di IFC, bagaimana bisa berpenghasilan ratusan juta di IFC. Insya Allah lakuin yang 7 ini, insya Allah teman-teman bisa mengikuti jejak-jejak kami. Ya, saya sudah merasakan, teman-teman banyak lain yang merasakan. Insya Allah kalau kita mengikuti 7 langkah sukses yang diajarkan oleh di buku ini, insya Allah teman-teman juga akan bisa merasakan. Mungkin demikian dari saya Mbak Ewin. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ewin sebagai MC-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget ya. Aduh, Pak Mansur, terima kasih banyak. Ilmunya keren. Dan saya sangat bersyukur banget hari ini dikasih tugas untuk nge-MC-in Bapak. Ya. Jadi saya juga dapat banyak juga. Teman-teman, di sini ada hari ini banyak laporan bahwa banyak yang kesulitan masuk di Zoom ini. Saya nggak ngerti kenapa, cuman banyak yang udah masuk, kemudian keluar lagi gitu kan. Atau yang dia nggak bisa masuk sehingga dia merasa ketinggalan ilmunya Pak Mansur. Nah, teman-teman di sini ada 35 orang di sini. Ada yang ingin bertanya teman-teman kalau kepada Pak Mansur, mungkin mau kasih tips pertanyaan gitu. Di sini boleh raise hand ya. Itu ada yang mulai raise hand, saya mau izinkan untuk speak up Ibu Nuri Surantini. Mana Ibu Nuri? Oke. Sebentar, Ibu Nuri. Ibu Nuri mana tadi ya? Nggak kelihatan lagi. Nah, ini dia nih Ibu Nuri. Oke, Ibu Nuri, silakan menyampaikan sesuatu. Saya sudah buka. Kok jadi nggak bisa? Halo? Ada yang raise hand? Ibu Nuri. Pak Marcel boleh bantu saya ask to unmute? Kok nggak bisa ya? Mungkin Bapak bisa dari situ. Enggak, orangnya yang harus pencet tadi. Ini saya sudah pencet dari sini, nggak bisa, Pak? Ya, memang nggak bisa. Dia harus yang buka. Oh, atau mungkin dia salah pencet kali ya. Ini ada yang, kalau nggak saya baca chat aja ya. Boleh. Iya, sudah masuk. Sudah masuk ya. Oke, Bu Nuri silakan, monggo silakan Bu. Ya, terima kasih sekali atas waktunya dan terima kasih atas langkah-langkah sukses dari Pak ini. Tapi saya ingin ya sering ya kita menemukan ketemu dengan orang, kadang ya di awal, tapi setelah itu startnya diam, kemudian juga kayak apa ya namanya, kalau orang Jawa ngarani obor-obor blarak lah dibilang seperti itu. Dan kadang juga memang kita apa ya, banyak yang saya sampaikan, tapi nanti saya itu dulu aja, siapa yang butuh semangat yang paling dulu penting aja Bu. Ada pertanyaan Bu buat Pak Mansur?
Ya, buat Pak Mansur pertanyaannya nggak ada dulu sementara. Oke. Terima kasih Bu Nuri ya. Semoga sukses terus dan bisa mencapai Bu Sido nanti kita ya. Amin. Bu Nuri tadi saya jelasin ya, ada 7 langkah sukses. Lakuin aja Bu itu Ibu. Ya, jadi yang paling penting di sini adalah prospecting juga ya. Bagaimana kalau Anda pengen sukses itu jangan baru 3 orang dibilang udah nggak bakalan sukses, baru 5 orang di prospek ya nggak bakalan kaya. Enggak, ya. Anda mau sukses perbanyak presentasi ya. Dari perbanyak presentasi ini kita jadi ahli jadinya. Dulu saya Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya, waktu saya masih kecil SD sampai SMA itu saya orangnya sangat pendiam banget. Ya. Jadi malu ya, malu ketemu orang, malu bicara depan umum dan sebagainya. Tapi karena saya begitu masuk ketemu multi level, saya rubah hidup saya presentasi, ditolak lagi dan sebagainya. Maka pada presentasi di rumah sakit, diburu sama satpam, diusir sama satpam, saya lakuin. Nah, tapi dari situlah saya jadi tahu, oh ternyata berbicara di orang ini gini tekniknya, berbicara di pejabat gini cara ngomongnya, berbicara sama satpam begini cara ngomongnya, berbicara sama sama polisi begini cara ngomongnya, berbicara sama ini begini ngomongnya. Jadi teman-teman ya, kalau Anda ditolak itu jangan berkecil hati, tapi itu nambah ilmu ya. Jadi jangan Bu Nuri ya, kalau di presentasi 1 orang ditolak, coba lagi besok. Coba lagi, lama-kelamaan Ibu Nuri akan pintar. Ya, akan pintar ngomong, akan pintar bicara. Ya, belajarlah sama Ibu Titin ya, yang tukang pijit. Belajarlah sama Bu Herti yang Pak Kulitani. Itu kan orang-orang yang pendidikannya nggak ada ya. Cuma karena pengen coba, pengen belajar terus, akhirnya bisa. Ya, itu dia. Oke, yang lain? Terima kasih. Oke. Makasih ya Bu Nuri. Mungkin ada teman-teman yang lain yang kepingin speak up, boleh raise hand dulu ya. Boleh klik raise hand teman-teman. Siapa nih? Saya baca chatnya nggak ada yang bertanya Pak. Semuanya pada bilang keren, semua pada bilang luar biasa. Jadi ini semuanya 35 orang ini sudah pasti paham nih. Ya disimpan aja di save, baru simpan di YouTube. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak bisa nonton, nanti bisa di-share nanti nonton mereka di YouTube. Nah, ini ada lagi Pak Rahman Abdul nih dari grup SWAT ya. Boleh kapten kapal itu. Ya. Dia raise hand Pak. Jadi dia mungkin ada sedikit mau bicara. Kayaknya dia mau closing Dubai ini dia. Oh iya kah? Keren banget itu. Silakan Pak. Kapten kapal dia itu udah closing banyak diamond di Dubai. Abdul Rahman ya tadi. Halo Kapten. Ya, aduh ini Pak Mansur ini memang sosok inspiratif. Kebetulan masih di Jakarta nih Pak Mansur, Pak Haji. Belum sampai Dubai. Karantina ini. Belum sampai Dubai? Belum. Rencana tanggal 12. Ya, itulah mendoakan mudah-mudahan bisa prospek sama orang-orang yang bisa. Jangan ke kantor ketemu Pak Budi Darwin, ketemu Busido di kantor. Oh, lagi karantina hari ini. Oh iya benar-benar karena masuk hari kedua. Oke. Ya. Saya begini, sudah berapa bulan ya ikut di AFC itu. Alhamdulillah ada beberapa juga keluarga, terus teman-teman sudah ikut. Tapi permasalahan di sini masalah semangat itu. Kadang-kadang semangatnya turun, kendor lagi, kadang-kadang naik lagi. Nah, untuk mempertahankan semangat itu bagaimana Pak Haji? Supaya bisa prospek orang setiap hari 7 orang gitu. 5 orang, 10 orang. Pak, itu yang pertama apa dulu impian? Halo. Iya. Impiannya apa dulu? Iya. Itu hari udah pernah tulis saya di mana di kantor kan. Iya, kebanyakan kita rata-rata pegawai ya, impiannya kan dibilang kita kan zona nyaman. Itu ya kebanyakan teman-teman.
Saya Iya, rasain betul. ya, saya kan juga kepala cabang, gaji lumayan. Tapi karena saya bilang saya nggak bisa, saya nggak bisa wujudkan impian saya kalau saya masih pekerja. Udah, saya saya berani bakar kapal, saya berani resign, dan saya yakin saya akan bisa sukses dan terjadi, alhamdulillah. Jadi karena impian saya kuat, makanya saya yakin, ya. Jadi tidak ada kata-kata dulu ya, tidak ada kata-kata santai dulu di hidup saya dulu, nggak ada. Ya, walaupun saya kerja, saya presentasi, ya saya ingat banget itu ya waktu saya kerja di Carrefour ya. Itu saya sampai kena SP1, kena SP2, kena SP3, karena kenapa? Saya di kantornya di Carrefour itu saya presentasi produk multi level ya, sampai itu hari manajer marah-marah, kamu ini kerja di Carrefour tapi presentasi bisnis ya, hati-hati loh ya, karena dimarahi terus. Udah, saya mengundurkan diri padahal baru 1 tahun kerja di Carrefour itu hari ya. Itu karena kenapa? Saya punya impian yang kuat ya, saya yakin saya bisa, saya yakin saya mampu, makanya saya berani. Jadi teman-teman juga yang masih belum bisa wujudkan impiannya, masih kadang turun semangatnya, kadang naik, makanya perbarui impian dulu. Apa impian Anda? Walaupun Anda zona nyaman, tapi kalau Anda punya impian yang ketat, pasti bisa terwujud. Ya, contohnya Bus Niar ya. Bagaimana Bus Niar, guru-guru pagi ngajar, sore presentasi, malam presentasi, jam 1 malam masih presentasi. Gila nggak? Gila ya. Kenapa bagi Bus Niar sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam mau presentasi, padahal dia udah zona nyaman, udah guru, gaji udah lumayan. Karena dia punya impian, ya. Karena dia tahu kalau berharap dari kerjaan ya nggak bakalan terwujud impian-impiannya. Itu juga yang saya lakuin, ya. Tapi kalau Pak Kapten nggak bebas mah, ya. Insya Allah saya yakin closing banyak, begitu sampai di Dubai nanti impiannya. Amin, amin. Saya kan kalau nggak salah targetnya Pak Kapten 300 juta sebulan ya. Iya, betul. Insya Allah kalau di Dubai pasti bisa, karena calon prospek di sana banyak banget, banyak yang bisa kita closing, apalagi penyakitnya orang Dubai saya tahu, darah tinggi, hipertensi, diabetes, itu penyakit orang di sana. Nah, itu insya Allah closingannya banyak ya. Mudah-mudahan produk kita bawa Pak, mudah-mudahan bisa ketemu sama orang-orang yang sejalan di AFC. Pasti bisa. Pokoknya kalau closing Sultan di Dubai, saya akan ke sana. Wih, insya Allah, amin. Mantap Kapten, dilanjut ya. Oke. Bisa 300 juta sebulan. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Dari timnya Data Bio, ada yang mau tanya teman-teman? Atau dari Diamond? Mumpung ketemu sama biangnya hebat nih Pak Mansur, karena kemarin udah 2 kali terima Shogun nih ya Pak ya. Ya. Shogunnya udah 2 kali ya Pak ya. Nah, 2020-2021. Aduh, keren banget. Shogunnya udah 2 kali. Ya Allah, 575 juta langsung masuk ke rekeningnya, rekening pribadi. Aja. Teman-teman, adakah lagi yang ingin bertanya teman-teman? Karena di chat sini nggak ada pertanyaan, semua pada bilang keren. Oh, ini bertanya, maaf, baru masuk. Malam, saya mau bertanya gimana cara mengetahui personal branding yang kita miliki dalam menghadapi prospek. Terima kasih. Ini dari Soul Team, Denny Kristiawan. Oke. Boleh, Denny, tadi saya lihat tadi, sebentar. Boleh dijawab ya, Pak? Personal branding artinya kita yang harus promosi diri kita ya, jadi itu personal branding ya. Itu yang saya tahu ya. Jadi mau tidak mau, karena kalau kita belum sukses ya jangan coba-coba personal branding. Orang nggak bakalan siapa lo, itu pasti ngomongnya mereka, siapa kamu ya, kamu prospek saya, ayo biar ada bisnis bagus, kamu belum sukses ya nggak bakalan bisa ya. Personal branding kalau Anda masih member baru adalah edifikasi ya. Tadi yang ada saya jelaskan di nomor 3 ya, mengundang. Itu namanya edifikasi ya, edifikasi ya plan Anda. Jadi waktu saya gabung di AFC itu saya bukan bonus saya bukan bonus saya tampilin, bukan ya, saya tampilin bonusnya Dr. Luji, bonusnya Dr. Yudi, bonusnya Ardiam, bonusnya Pak Budi Darwin.
Itu saya coba ya. Jadi begitu mereka datang ke Makassar, oh gila-gila orang datang. Biasanya presentasi datang cuma 8 orang, kadang 10 orang. Begitu mereka datang, kumpul 300. Bahkan kemarin sampai dengan sekarang ya, ini belum ada yang percaya nih ya, Makassar ada yang LOP sampai 550 orang. Ya, ini sampai sekarang belum ada yang percayain ya. Karena kenapa? Kita edifikasi ya, ini akan datang orang begini, orang akan datang orang begini, orang akan datang orang begini. Jadi orang jadi panas, orang jadi apa namanya semangat mau datang, mau lihat siapa beliau. Nah, itulah teman-temannya. Jadi kalau Anda personal brandingnya pengen tahu diri sendiri, sebenarnya sih kalau mau tahu diri sendiri adalah tanya orang juga ya. Nah, apa kemampuan Anda di mana? Ya lihat ya. Keunggulan-keunggulan Anda. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu How to Start juga dibawakan sama Pak siapa saya lupa. Nah, itu juga bagus sekali personal brandingnya karena dia udah tahu dirinya, saya sukses di sini, saya sukses di sini, saya sukses di sini. Jadi kalau Bapak udah tahu sukses Anda di beberapa tempat, ya itu Bapak ceritain diri Anda. Ya, tapi kalau Bapak belum bisa, hanya mungkin karyawan dan sebagainya, ya udah jangan coba-coba edifikasi diri dulu. Edifikasi orang lain, ya branding orang lain. Ya, tapi kalau Bapak udah punya, ya seperti yang dilakukan sama minggu lalu ya Bapak siapa itu, dia udah punya hotel, dia udah punya restoran, tapi mau jalankan AFC, itu personal branding yang keren banget ya. Sama dengan artis juga bisa personal branding, ya itu juga bagus banget. Ya saya kan artis, ya tapi sama jalan AFC, itu closingannya lebih gila. Ya itu dia Pak. Ya. Oke, next ada lagi. Ibu yang acungin tangan langsung aja bertanya ya lewat chatting ya atau. Benar. Ini saya baca chatnya, di chatnya ini nggak ada pertanyaan Pak, semuanya pada bilang mantap, luar biasa. Kalau ada rekaman Zoom-nya kirim ya, gitu ya. Nah ini nanti insya Allah kita mau rapiin ya teman-teman ya. Kita biasanya direkam, terus kemudian kita share di YouTube supaya bisa semua orang nonton dengan mudah dan ringan di HP-nya, gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ada yang mau live teman-teman, live langsung raise hand ya. Pak, kalau nggak ada pertanyaan ini berarti orang-orang ini udah pada keren semua, Pak. Itu ada Ibu siapa tadi? Oh, sudah habis raise hand terus di lower hand lagi. Ya udahlah kalau nggak ada lagi. Ada. Ibu Selfie. Ibu Selfie Lahati. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya mendengar penjelasan dari orang-orang hebat di grup ini. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Saya dari Gorontalo Pak. Halo Gorontalo. Ya. Posisi sekarang di AFC itu Diamond Pak. Nah, pekerjaan saya sehari-hari sebagai ASN. Ya. Ya, terus terang masih banyak di antara teman-teman yang ASN yang masih kurang berminat di produk-produk yang berbagai macam alasan yang mereka ungkap. Yang satunya mahal lah, yang satunya mereka tidak punya bakat untuk menjual-jual barang lah, ya berbagai macam alasan Pak. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri yang mungkin sudah berpengalaman, kira-kira apa yang kiat yang bisa memberi merubah mindset mereka untuk senantiasa bisa sama-sama dengan kita berjuang di dalam memiliki produk seperti ini Pak, yang tentunya kualitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Sekian dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kalau belajar dari pengalaman Bu ya, kebetulan saya ada banyak teman-teman ASN yang sukses, ada Bu Sniar, ada Pak Samsu, ada Pak Rahman, ada Pak Adi, ada Pak Nasib, itu semua ASN semua yang sukses. Ya, apa yang dilakuin itu tadi adalah membuktikan kepada mereka ketika bahwa bisnis yang dijalankan adalah bisnis yang sangat bagus ya. Tapi di awalnya bukan bisnisnya kami besar-besarkannya, tapi di produk. Jadi contoh juga di Busniar ya, bagaimana satu sekolah nggak ada yang percaya dengan Busniar,
ya, nggak ada yang mau gabung satupun, satu sekolah nggak ada yang mau gabung. Sekarang sudah kelihatan hasil. Tapi ketika dia Busnier memperlihatkan bonusnya, ya, ketika itu hari Busnier beli mobil Innova terbaru, ya, di mana itu adalah mobil yang paling keren di sekolahnya. Nah, sehingga gurunya pada nanya, ya, ini bisnis apa sih Busnier, ini AFC apa sih, enggak banyak yang gabung sekarang. Jadi untuk membuktikan, untuk merubah mindset mereka itu ada dua. Pertama adalah di produk. Kalau di produk, ya, Ibu harus selalu cari, tawarkan ke mereka tentang keunggulan-keunggulan produk kita. Kalau dari mereka belum yakin, ya Ibu cobalah cari orang-orang di sekitar Anda. Ya, mungkin di tetangga, mungkin di teman, mungkin di sana. Begitu ternyata ada yang banyak yang sembuh, ya bisa dijelasin ke mereka. Dan itu lebih membuat kita lebih yakin, ya, kalau kita bisa mendapat satu testimoni-testimoni. Ya, dari satu testimoni inilah kita cerita kemana-mana bahwa ada orang yang bisa membaik dari stroke, ada orang yang bisa membaik dari gagal ginjal, ada orang yang bisa membaik dari diabetes. Itu bisa membuat orang bisa closing. Biasanya nanti kalau itu teman-teman Anda di kantor itu akan juga nanti bertanya-tanya, oh masa sih, akhirnya dia coba. Ya, begitu dia coba, dia merasain, ya, apalagi kalau Ibu sudah punya bonus banyak, traktir aja tiap minggu, udah closing pasti. Itu dia, Bu, ya. Ya, ada siap, lagi? Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bu Zeki. Mudah-mudahan sukses, ya. Insya Allah bisa diimplementasikan. Oke. Ya, terima kasih Bu Selvi. Ya. Ada lagi teman-teman, silakan resen ya. Mumpung ketemu Pak Mansur nih. Pak Mansur adalah the Shogun of AFC Makassar. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya ada timnya atau ada calon prospek yang ada di Makassar, teman-teman bisa langsung arahkan ke stokis Makassar, ya. Di sini stokis Makassar yang PIC-nya adalah Pak Mansur. Ini teman-teman, jadi sekaligus kenal ya teman-teman sama pemilik stokis AFC Makassar gitu ya. Dan saya alhamdulillah udah beberapa kali ya Pak ambil produk di sana ya Pak untuk tim saya yang di Makassar. Terima kasih Pak Mansur. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang resen? Nggak ada Pak Mansur. Sebentar saya cek lagi chatnya. Di chat nggak ada tambahan. Kalau berarti kalau nggak ada tambahan atau nggak ada yang tanya berarti udah keren banget nih Pak. Alhamdulillah kalau begitu, cepat mengerti ya. Bersyukur banget ini enak ngajar kalau gini nih. Nah, berarti ini saatnya Pak Mansur kasih pesan-pesan dong buat teman-teman yang ada di sini, pesan-pesan supaya kesuksesan Bapak menular gitu. Iya. Jadi ada yang teman-teman ya. Bu. Halo, ya siapa? Siapa nih? Halo? Oh, ada pertanyaan Pak, permisi. Malam Pak, mau tanya bagaimana menjawab pertanyaan ketika baru prospek langsung ditolak dengan kata MLM. Ini dari Atika Estu Ayu. Aduh, itu pertanyaan yang bagus banget. Terus terang ya teman-teman ya, itu pertanyaan yang sering ditanyain ya, tapi kita bersyukur kita ada di AFC. Ya, jadi kalau orang tanya ini multi level ya, bilang aja bukan. Udah selesai. Karena kenapa? AFC memang bukan multi level. AFC adalah perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Udah 50 tahun. Udah selesai itu aja. Jadi kalau ini AFC bukan multi level, bukan. Terus kok dijualnya secara ngajak-ngajak orang, ya namanya juga jualan. Memang jualan cari makhluk lain. Enggak, kan kita cari manusia. Ya, cuma saya keliling. Kalau ada yang ada yang jualan di toko-toko ada. Tapi saya adalah marketing yang freelance-nya, saya keliling, itu dia. Nah, nanti juga kalau lama-kelamaan dia bilang, oh ya kalau gitu karena produknya bagus saya pengen coba. Nah, setelah dia coba, ya dia akan bertanya nanti kok bisa dapat dapat bonus, itu aja. Jadi sama itu pertanyaan udah lumrah banget ya, multi level ya, bukan, udah itu aja selesai. Dan memang AFC bukan multi level kok, ya. Ingat ya, AFC adalah perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang sudah 52 tahun. Ya, jadi kalau ada yang tanya bagaimana menghadapi, ya boleh bilang aja bahwa AFC bukan multi level. Udah. Dan terus terang banyak sekali ya, terutama kami di Makassar ya, ada banyak organisasi-organisasi Islam yang sangat anti multi level ya, dan begitu kita jelaskan ke mereka, kita nggak pernah sentuh bisnis, nggak pernah.
Yang kami satu adalah produk, ya, produk. Tapi begitu dia sudah rasakan produk, udah kita jelasin, Ustaz, ini perusahaan menjalankan sistemnya ada 2. Pertama konvensional, dan itu kami sudah lakukan 50 tahun yang lalu, dan ada juga namanya sistem multi level, ya, yaitu mulai dari 2018. Apa perbedaannya? Multi level begini, konvensional kayak begini. Semua sama-sama caranya, cuma tekniknya beda dan sebagainya. Begitu sudah kita pahamkan, alhamdulillah. Jadi kemarin ketua dari Jamaah Tabligh itu gabung di kami. Udah banyak banget tim-tim dari Jamaah Tabligh. Bahkan video yang lagi viral kemarin ya, bagaimana teman-teman di Jamaah Tabligh di Pakistan itu presentasi orang-orang Pakistan itu dari tim kami juga. Ya, itu dari jamaah-jamaah Tabligh semua. Jadi itu tekniknya teman-teman ya, kalau ditanya ini multi level, bilang bukan, udah selesai. Karena IFC bukan multi level. Begitu ya Pak ya. Sering itu Pak. Ya pasti. Jadi langsung dijawab saja Pak, bukan multi level ini. Bukan, IFC adalah perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Produknya adalah produk-produk yang punya kualitas tinggi. Udah selesai Bu, jangan bahas bisnis dulu. Ya Pak. Oke. Terjawab ya, Atika Estu Ayu ya. Jadi kalau ada yang tanya MLM, jawabannya bukan. Karena IFC memang bukan perusahaan MLM. Terjawab ya teman-teman, dan ini juga cukup meringankan kepala saya Pak Mansur, karena pertanyaan kayak gitu juga banyak banget sama saya. Sama Bu. Iya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Karena kita deadline-nya Zoom ini kan biasa kita selesai jam 21 ya. Ini masih ada sekitar 30 menit lagi, 25 menit lagi. Kalau kita misalnya ada pertanyaan boleh mumpung kita bersama di sini, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kita mungkin bisa akhiri karena di sini chatnya saya baca juga nggak ada sama sekali Pak. Ini udah keren banget Pak orang-orangnya Pak. Udah jago closing semua ini. Dari saya Bu, masih boleh? Boleh, silakan. Boleh Bu, silakan. Ya, terima kasih untuk kedua kalinya Bu. Begini Bu, mengingat aktivitas kami ASN yang begitu padat, kira-kira mungkin ada pengalaman antara Ibu dengan Bapak. Jika seandainya kita membuat prospekan melalui WhatsApp, kira-kira bagaimana triknya kalau kita melalui WhatsApp? Ya. Mungkin ada pengalaman karena waktu gabung di IFC, ya, saya Bu waktu gabung di IFC saya closingannya lewat WhatsApp banyak banget. Jadi, gitu ya. Ya caranya gimana Pak? Jadi kalau saya dulu kata-katanya adalah jual testimoni ya. Jadi saya kumpulin orang-orang yang sudah sembuh, yang sudah sehat, membaik dari penyakit-penyakitnya lewat IFC, itu yang saya share ke mereka. Tapi share-nya pun nggak tiap hari, bukan tiap jam, nggak. Ya, kalau tiap jam kita diblokir ya, tapi tiap hari. Ya, hari ini mungkin stroke, ya besok ya jantung, besok diabetes dan sebagainya. Lama-lama kan terkumpul tuh. Hanya orangnya pada bertanya, ini penyakit ini bisa nggak obat ini dan sebagainya. Jadi itu yang saya lakukan Bu ya. Waktu saya prospek awal di IFC lewat WA itu yang saya lakukan. Jadi saya perbanyak testimoni. Tapi di intinya kita di sini kita kan kelebihannya di IFC adalah uji klinis dan paten fungsi. Itu yang saya jual juga. Jadi kalau mereka bertanya apa kelebihannya IFC dibandingkan produk lain, bahwa kita punya produk sudah ada uji klinisnya. Sedangkan produk lain mereka hanya jual testimoni Bu. Itu yang ya. Jadi tekankan ke mereka bahwa IFC beda dengan bisnis lain. Kalau IFC kita ada uji klinisnya dan kita ada paten fungsinya. Itu dia Bu. Apakah kita gabungkan melalui grup begitu Pak, atau hanya di Japri? Boleh aja, tapi biasanya mereka langsung keluar Bu kalau Ibu buat grup. Jadi mendingan Japri satu-satu. Oh, Japri satu-satu ya. Itu kan ada daftar nama Bu ya, di HP Ibu kan ada banyak nama. Nah itu di Japri satu-satu. Yang mulai tertarik atau mereka yang nggak blokir Ibu, ya udah Ibu lakuin aja tiap hari ya. Tapi jangan terlalu gencar ya, tiap 2 jam kirim, tiap 2 jam kirim, Ibu bisa diblokir. Ya, tiap hari aja, tiap hari. Jadi bukan ngajarin ya, seakan-akan Ibu adalah iklan berjalan. Ya. Biasanya kan orang kalau di iklan di televisi kan kalau orang lagi asik-asik nonton, keluar iklan langsung kita tinggalin. Itu karena iklannya tidak menarik. Bagaimana cara yang menarik? Ya udah, ada waktunya Bu ya. Kalau Ibu kirim iklan, itu ada waktunya juga.
waktunya di hari-hari apa? Orang mau tidur ya itu bagus banget ya. Orang bangun tidur itu bagus banget juga. Sama sore-sore. Nah, si mana sore-sore orang kan sudah bosan nih, udah suntuk, udah puyeng mau pulang rumah. Nah, itu biasa dilakuin itu di pagi apa namanya di sore hari. Pagi hari kenapa? Orang di pagi hari itu kan biasanya kebanyakan di jalan. Nah, di jalan itu terutama orang-orang yang punya mobil itu biasanya dia baca WA ya. Orang yang di kantor jadi biasanya baca WA ya dan sebagainya. Itu kalau lakuin di hari-hari di jam-jam yang bagus, yaitu mereka biasanya baca. Tapi kalau sembarang jam dihantam, biasanya mereka tolak. Itu dia, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Ada lagi teman-teman? Boleh saya? Ada Ibu Teti. Oke, Ibu dari grupnya Date Bayo, Ibu Teti, silakan Ibu, Ya. silakan. Assalamualaikum Pak Mansur. Ya, halo Bu Teti. Keren ilmunya Pak. Alhamdulillah. Makasih banyak. Ya, mungkin saya akan ngikutin. Belum pernah dari WA gitu ya, saya bikin gitu. Itu tuh Japri ya Pak ya, yang kita kenal gitu ya. Ya. Jadi kalau teknis saya begini Bu ya. Saya itu biasanya dimasukin di grupnya orang ya. Jadi dimasukin di grup bisnisnya, biasanya saya catat nomor WA-nya, leader-leadernya. Ya, sama juga di Facebook. Biasanya kalau mereka tandai saya, itu biasanya saya ambil nomor-nomor WA-nya orang-orang itu baru saya japri satu-satu. Itu yang saya lakuin, Bu. Siap ya. Terus satu lagi Pak, Bapak pernah nggak selama di ini melakukan kayak apa pameran gitu? Kita buka stand gitu Pak, pernah nggak? Pernah. Tapi yang tersukses itu saya lakukan stand itu di rumah sakit. Jadi saya lakuin di mall nggak laku, saya pernah lakuin di apa namanya di acara-acara apa namanya tuh kalau ada pameran-pameran gitu nggak laku, tapi di rumah sakit paling laku. Jadi saya ada tim saya itu di rumah Unhas, itu kami sewa booth di sana. Mereka ganti-gantian, ya walaupun crossland ya itu luar biasanya tim saya nih crossland tapi ganti-gantian presentasi. Jadi 3 hari. Crossland bisa ya? Ya, jadi crossland tapi ganti-gantian presentasi di rumah sakit itu. Jadi kami kirim surat ke rumah sakit dan izin supaya bisa pasang booth di rumah sakit ini dan ternyata closingannya luar biasa. 30-50 box sebulan mereka bisa closing. Wow, keren. Ya. Boleh Pak nanti belajar ya Pak. Gampang banget loh Bu, karena kan rumah sakit kan tempatnya orang sakit. Iya betul ya. Jadi cuma kalau lakuin teknik yang saya dulu yang lakuin, itu datang langsung ke bangsal-bangsal, saya diusir sama satpam. Oh iya, nggak boleh ya, harus ribut ya. Ya, jadi saya izin sama mereka. Oh ya, siap. Pak, kalau misalnya saya ada di Makassar, nanti ketemu Bapak nggak apa-apa ya? Jadi biar belajar ilmunya gitu sekaligus ini ya, nanti janjian gitu kayak table talk ikutan, boleh Pak? Boleh, boleh. Oh siap ya. Bapak makasih banyak, ilmunya sangat bagus. Ya, Assalamualaikum. Ke Makassar langsung aja ke Stokis Makassar, pasti ketemu Pak Mansur. Iya siap. Gitu. Table talknya di kafenya Pak Mansur, di atas itu, di atasnya Stokis itu ada kafe buat namanya Cafe Konichiwa, terus di situ buat table talk, kemudian nanti kalau closing di situ ngambil produknya tinggal turun, Bu. Iya. Wah, tuh keren. Boleh nanti minta WA-nya Pak Mansur ya. Ya. Makasih. Karena saya bisa cerita karena saya udah ngerasain, Bu. Saya udah naik ke atas. Oh iya. Siap, makasih banyak. Oke, sama-sama Bu Teti, sukses selalu ya. Teman-teman yang lain ada lagi, waktunya masih cukup, ada sekitar 15 menit lagi. Saya bacain lagi di chat ya, ini ada yang chat lagi, ada chat baru nih, permisi. Pak, ada yang tanya nih, bagaimana cara mengundang dengan WA yang baik dan menarik? Halo Pak Mansur, tadi udah dijelasin ya? Tadi udah dijelasin, nah ini yang kedua aja. Masih ada yang mau gabung tapi kok nggak bisa masuk ya Bu admin. Oh ya, ini saya nggak tahu ya. Jadi sebenarnya ini tadi saya sibuk juga sibuk dengan memperhatikan Zoom-nya Pak Mansur. Saya juga sibuk ngurusin teman-teman yang sulit masuk gitu, semua pada japri gitu kan. Tapi nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya nggak bisa masuk. Saya berharap
rekaman ini nanti bisa di-share untuk teman-teman yang hari ini nggak bisa masuk supaya mereka bisa ngikutin acara kita malam hari ini. Gitu ya, Pak Rahman Abdul ya, disampaikan ke teman-temannya ya. Karena di sini saya juga cukup kesulitan untuk membuat mereka mudah bergabung karena di sini saya sudah buka untuk mereka bisa gabung supaya secara otomatis masuk gitu. Itu ya. Terus dari chat nggak ada lagi, raise hand juga nggak ada. Gimana nih Pak Mansur? Oke, kalau nggak ada lagi mungkin saya tutup ya. Jadi dengan kata-kata bahwa Ya. kita sudah di perusahaan yang tepat, kita sudah di kapal yang tepat, jangan ragu lagi. Dan selalu saya ulang kata-kata saya di setiap acara pertemuan. Kalau sukses bisa diraih dalam waktu 2 tahun di IFC, buat apa kerja keras 10 tahun di tempat lain. Ya, itu yang selalu saya lakuin. Karena teman-teman, kita sudah di perusahaan yang tepat, kodenya keren, marketingnya marketing plan-nya keren, manajemennya juga amanah. Jadi jangan ragu lagi, jangan setengah-setengah lagi, ayo fokus, insya Allah impian bisa kita capai. Sekali lagi, kalau sukses bisa dicapai dalam waktu 2 tahun di IFC, buat apa kerja keras 10 tahun di tempat lain. Demikian dari saya. Bye. Terima kasih Pak Mansur. Mana Bu Ewin? Oke, terima kasih Pak Mansur. Jadi Sama-sama. teman-teman, Ya. Zoom Mudah-mudahan kita bermanfaat ya. bisa diakhiri. Terima dengan orang hebat hari ini, The Shogun of AFC Makassar. Ya, sampai jumpa teman-teman. Nanti hari Kamis dengan materi yang lebih hebat lagi dan kita nanti hari Kamis akan ketemu belajar bersama dengan orang yang hebat dari grup cabai rawit. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Go Busido. Go Busido, amin. Go, 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 go. Nah tadi lupa foto-foto tadi ya. Oh ya, silakan Pak, silakan. Yang bisa foto silakan dipoto. Oke, silakan Pak Mansur. Udah. Tunggu aja di Facebook. Jadi jangan lupa dimasukin di YouTube ya. Insya Allah Pak, ini jadi makanya saya tadi rekam juga nih 2 jam. Nanti semoga bisa ya. Semoga bagus. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.